Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Bagus Manik Satria Mautama dari kelas 11 MIPA 2. Nomor absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan materi PJOK yaitu mengenai HIV dan AIDS. Pengertiannya. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Di sini saya akan membahas yang kedua, yaitu tipe HIV. Tipe HIV dapat dibagi menjadi dua, yaitu tipe 1 dan tipe 2. HIV dapat ditemukan di seluruh dunia, sementara HIV 2 yang ditemukan di tempat lain selain di Afrika Barat. Kedua tipe virus ini ditularkan dengan cara yang sama dan sama-sama dapat menyebabkan AIDS. Akan tetapi, tampaknya HIV 2 lebih sulit menular dari infeksi HIV 2, jauh lebih mudah lambat berubah menjadi AIDS dibandingkan HIV 1. HIV 2 memiliki setidaknya 8 subtipe, di mana subtipe A dan B adalah yang tersering ditemukan. Diduga HIV 1 berkembang dari SIV yang menginfeksi simpanse, sementara HIV 2 berkembang dari SIV yang menginfeksi monyet. Kemudian di sini saya akan membahas yang ketiga, yaitu penyebab dari HIV AIDS. Ada 3, yaitu yang pertama hubungan seks, yang kedua berbagi jarum suntik, yang ketiga transfusi darah. Yang pertama, hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks baik melalui vagina maupun dubur. Meskipun sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Akan tetapi, penularan lewat seks hanya akan terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya seperti gusi berdarah atau sariawan. Kemudian yang kedua, berbagi jarum suntik. Berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Misalnya menggunakan jarum suntik untuk membuat tato atau saat menggunakan nabza suntik. Yang ketiga yaitu transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Di sini yang keempat yaitu ada pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama ada abstinence, kemudian yang kedua ada be careful, yang ketiga ada kondom, yang keempat ada drug, yang kelima adalah education. Di sini yang pertama abstinence artinya tidak melakukan hubungan seks bersiko terutama di luar nikah. Kemudian yang kedua adalah be faithful artinya setia terhadap pasangan, hanya memiliki satu orang dan tidak bergonta-ganti pasangan. Kemudian tiga ada kondom. Artinya selalu gunakan kondom ketika berhubungan seksual bersiko guna mencegah penularan HIV/AIDS. Yang keempat ada drug. Artinya hindari obat-obatan terlarang, baik obat telan maupun obat suntik karena jarum suntik dapat menularkan HIV. Kemudian yang kelima, education, artinya memberikan edukasi pengetahuan ataupun penyuluhan mengenai seks berisiko dan bahayanya terutama pada usia remaja dan anak-anak. Sekian hasil dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata ataupun ada materi yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.